latar belakang tanggung jawab sosial dan bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan merujuk pada komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungannya. Nah, dalam era globalisasi dan peningkatan kesadaran sosial, tanggung jawab sosial pun menjadi semakin penting bagi perusahaan di berbagai bidang sektor. Fenomena inilah yang kemudian muncul wacana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang disingkat CSR. Ada yang menyebut Corporate Citizenship, bahkan sekarang ini ada yang menyebut sebagai Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Selama ini adalah adanya berupa aksi-aksi bagi sumbangan untuk kaum miskin, korban bencana alam, pemberantasan penyakit, dan sebagainya. Sepertinya pelaku bisnis melakukan ini hanya karena kewajiban atau tekanan dari pihak-pihak lain. Dan kepentingan publikasi dikarenakan ditampilkan di televisi yang dilengkapi dengan iklan testimoni. Pembahasan mengenai profil tanggung jawab sosial dunia bisnis. Poin pertama, perkembangan konsep Corporate Social Responsibility atau CSR berkembang sebagai komitmen sukarela perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa definisi penting menyebutkan bahwa CSR melibatkan kontribusi pada kesejahteraan bekerja, keluarga, komunitas, dan masyarakat luas, atau disebut juga dengan World Council for Sustainable Development, serta integrasi isu sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis secara sukarela atau Uni Eropa. Bambang Wahyustomo mengatakan pada 2023 menekankan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk menciptakan masyarakat peduli dan kemitraan. CSR kini dianggap sebagai strategi bisnis jangka panjang yang berasal dari kesadaran dan komitmen perusahaan, bukan tekanan eksternal, dan dikenal sebagai affirmative corporate responsibility. Baik, saya akan membahas mengenai poin 2, perkembangan perspektif perasaan terhadap tanggung jawab sosial. Sejauh yang dapat diketahui, ada 3 cara perusahaan memandang tanggung jawab sosial. Yang pertama, sebagai strategis perusahaan yang pada akhirnya mendatangkan keuntungan. Yang kedua, sebagai compliance atau kewajiban karena intinya ada hukum yang memaksa untuk menerapkannya. Poin ketiga, yang melakukan sebagai bios compliance sebab perusahaan sebagai bagian dari suatu komunitas yang kesadarannya bukan karena untuk kepentingan komersil atau PR, melainkan secara sadar karena dianggap sebagai suatu yang penting. Bila diamati dengan cermat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Grayson dan Hodges dalam bukunya Everybody Business, tekanan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kini kian menguat. Menurut mereka, setidaknya ada 2.000 lebih perusahaan di dunia yang senantiasa melaporkan secara rutin dampak aktivitas perusahaan mereka terhadap kehidupan sosial dan lingkungan. Saya akan membahas poin ketiga mengenai bidang-bidang corporate social responsibility atau CSR. Para pelaku bisnis dalam dunia bisnis dapat menerapkan tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak yang berkepentingan atau seperti stakeholder organisasi, lingkungan alam, dan kesejahteraan sosial. Memang harus diakui bahwa 3 bidang ini merupakan kewajiban bagi seluruh perusahaan. Namun, ada juga beberapa perusahaan yang hanya mewajibkan 2-1 saja. Yang pertama ada stakeholder organisasi. Stakeholder organisasi adalah orang dan institusi yang dipengaruhi langsung oleh pihak praktik organisasi tertentu dan memiliki kepentingan terhadap kinerja organisasi itu. Selanjutnya ada lingkungan alam. Bidang kedua ini tidak kalah penting dari bidang-bidang yang lainnya karena perusahaan bertanggung jawab dalam melindungi lingkungan alam. Beroperasinya suatu perusahaan di berbagai bidang sektor pasti akan berdampak bagi lingkungan alam, terutama dampak negatifnya. Perusahaan harus dapat mungkin menghindari diri dari kegiatan mencemar lingkungan atau pollution atau pengurusan sumber daya alam. Dan yang terakhir, ada kesejahteraan sosial umum. Semua organisasi pada hakikatnya merupakan sistem terbuka dan tergantung pada lingkungannya. Karena ketergantungan itulah, maka setiap organisasi perlu memperhatikan pandangan dan juga masyarakat. Baik, saya ingin melanjutkan materi yang berisi tentang
sikap organisasi terhadap tanggung jawab sosial atau yang biasa disebut dengan CSR. Menurut Ricky Griffin dan Michael Wilstai 2005, ada 4 pendiri atau sikap diambil oleh organisasi dalam praktik tanggung jawab sosial. Poin pertama, sikap menghalangi. Artinya, organisasi yang berada di kutub ini, tanggapan mereka biasanya menolak atau menghindari tanggung jawab sosial. Dan poin kedua, sikap bertahan. Artinya, organisasi melakukan tanggung jawab sosial secara normatif sesuai yang dipersyaratkan dalam hukum alias aturan tidak lebih. Poin ketiga adalah sikap akomodatif. Mereka yang berada dalam kutub ini setuju dan sukarela berpartisipasi dalam program sosial. Dan poin yang terakhir yaitu sikap proaktif. Perusahaan-perusahaan yang berpihak pada pendekatan ini sungguh-sungguh mendukung praktik-praktik tanggung jawab sosial. Ya, saya di sini yang akan melanjutkan poin kelima mengenai perorganisasian dan bentuk tanggung jawab sosial dunia bisnis Indonesia. Di Indonesia yang dapat ditangkap pengelolaan terhadap tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh pelaku usaha biasanya ada 3, yaitu yang pertama dikelola oleh koperasi, yang kedua yayasan koperasi, yang ketiga kerjasama dengan yayasan atau organisasi sosial konsultan. Yang pertama grant atau hibah, bantuan dan tanpa ikatan yang diberikan oleh pelaku bisnis untuk menambah investasi sosial. Dan selanjutnya dana komunitas lokal atau community fund, bantuan dana atau dalam bentuk lain bagi komunitas lokal untuk meningkatkan kualitas. Selanjutnya bantuan pendanaan jaringan teknisi bagi sasaran yang berhak untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Selanjutnya program bina lingkungan melalui pengembangan masyarakat atau community development. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin ke-6 tentang perjalanan praktik bisnis dan tanggung jawab sosial di Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh majalah SWA pada tahun 2007, mengungkapkan tanggung jawab sosial bukanlah barang baru buat pelaku bisnis. Bahkan sebagian besar dari 85 perusahaan yang diteliti mayoritas menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat penting gitu ya. Dan banyak dari mereka yang telah melahirkan bisnis dan tanggung jawab sosial yang dijalankan meliputi ekonomi dan lingkungan. Salah satunya program bidang sosial dalam bentuk pelayanan dan kampanye. Ada 7. Yang ke-1, kesehatan, beasiswa pendidikan, pembangunan. Yang ketiga, reformasi sarana fisik sekolah dan non-sekolah, sumbangan sosial untuk bencana alam, sekolah binaan, dan yang terakhir, pendidikan dan pelatihan teknologi. Program bidang ekonomi yang telah digarap di antara lain sebagai bentuk 1. Pemberdayaan dan pembinaan terhadap usaha mikro, usaha kecil, koperasi, dan menengah. Yang kedua, kemitraan dalam penyediaan kebutuhan dan bahan baku produksi. Yang ketiga, ada kredit pembiayaan dan bantuan modal untuk mengembangkan usaha. Yang keempat, ada pembangunan agrobisnis. Yang terakhir ada pemberdayaan dan pengembangan tenaga kerja lokal. Ada program bidang lingkungan yang telah banyak dilaksanakan nih, diantaranya sebagai pembinaan dan hari kampanye lingkungan. Yang kedua, pengelolaan lingkungan fisik untuk keaslian. Yang ketiga, pengelolaan limbah. Yang keempat, pembangunan sarana air bersih. Yang terakhir ada keuntungan yang diraih oleh pelaku bisnis yang telah peduli terhadap tanggung jawab sosial. Nah, dalam jangka panjang, untuk kepentingan yang lebih baik, tentunya praktik organisasi dalam bisnis dan tanggung jawab sosial tidak cukup hanya oleh para pelaku bisnis saja. Dalam perspektif bisnis, organisasi usaha sedapat mungkin memaksimalkan potensinya untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial secara komprehensif dan berkeseimbangan. Dari sisi pemerintah, meski ada terobosan kebijakan yang lebih konkret kepada para
pelaku usaha yang telah begitu antusias namanya dalam insentif pajak atau dukungan birokrasi yang tidak berbelit saat program dilaksanakan. Dari sisi masyarakat juga, peran yang lebih proaktif dan partisipatif seperti pemberian masukan yang lebih baik pada para pelaku bisnis. Jadi dari hasil kesimpulan yang sudah kami presentasikan, perusahaan sebagai pelaku bisnis dalam perkembangan telah menjadi sumber kekuasaan yang semakin besar pengaruhnya. Dan perusahaan dia telah menjadi alat yang dominan untuk mentransformasikan barang-barang dan jasa-jasa yang berguna secara ekonomis. Hal itu dalam perjalanan selanjutnya telah banyak menunjang terjadinya perubahan sosial. Ini Agung. Kelompok 6. Tuh bro tuh. Ada yang menyebutnya sebagai, aduh aku nggak bisa